Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 12-2 akan mendemonstrasikan hasil karya kami untuk Uprah Fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kevin Mangarado Saribu. Saya Aliza Novel Putra Mulyanto. Saya Fiona Cisya. Saya Lutfi Putri Adabeta. Saya Mutiara Alia Putri. Dan saya Satwa Azila Risi. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan kita yang pertama. Dis, kalau boleh tahu, percobaan apa sih? Mau tahu? Mau dong. Di percobaan kali ini kita akan angkat Shinchan. Gila. Wah, gila. Keren ya tuh. Keren banget. Kok bisa sih Shinchan yang bertahun-tahun ini yang bawa mobil yang warna pink ini diangkat oleh teman kardus? Jadi eksperimen pertama kita ini memanfaatkan sebuah prinsip simpel dalam fisika, yaitu hukum Pascal, Pi. Pascal kayak pernah dengar. Oh, yang tentang tekanan itu nggak sih? Hukum Pascal. That's it. Jadi hukum Pascal intinya itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan menyebar ke segala arah. Makanya tadi pas gue masuk tekanan ke suntikan pertama, efeknya menghasilkan output pada suntikan kedua. Oh, jadi karena dia menyebar ke segala arah, energi atau tekanan outputnya itu bergantung pada perbandingan luas permukaan dari ukuran input sama outputnya. Bener gak? Bener banget, Fit. Jadi dengan luas permukaan yang lebih kecil dan besar bisa mempengaruhi hasil dari tekanan dorongan yang didapetin. Jadi kita cuma perlu gayanya dikit aja, tapi tekanan yang kita berikan tuh gede. Bener banget. Oh iya. Kalau nggak salah itu juga bisa dimanfaatin loh, banyak pemanfaatannya dari kehidupan sehari-hari, bener nggak sih? Bener banget. Contohnya nih, lu pernah nyuci mobil nggak? Atau ke tempat car wash deh? Pernah. Pernah lihat kan tiba-tiba mobil diangkat? Oh, iya itu keren banget sih. Jadi kayak yang ngangkat mobil itu cuma kayak modal megang doang, mencet-mencet doang, Nah, bisa ngangkat. itu menggunakan prinsip yang sama seperti karya yang gue bikin ini, Pin. Oh, yang bikin keren banget. Gila. Tapi selain itu juga, kalau nggak salah ya, rem mobil sama rem motor itu juga sama prinsipnya, Dis. Pakai ini juga. Jadi pemanfaatannya banyak lah ya, bisa dibilang dalam kehidupan sehari-hari percobaan kita ini. Bener banget. Pasti banyak, Pin, manfaatnya. Mungkin sekian dulu ya untuk percobaan kita. Halo semuanya. Sekarang kalian ada siapa? Fiona dan Mutiara. Kita sekarang mau pamerin apa nih, Fiona? Nah, sekarang kita mau pamerin alat penerapan hukum fisika yang kelihatannya itu sederhana banget nih. Dari kardus, terus ada dari lampu bohlam. Tapi ini tuh sangat-sangat keren loh. Namanya apa ya, Bu? Namanya adalah DIY proyektor. Nah, tapi kalau kita mau lihat cara kerjanya, itu kita harus. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat kotak itu jadi kayak proyektor beneran, karena kita bisa ngelihat kita lagi nonton Messi Judge di situ. Padahal kan ya udah ini cuma kotak biasa. Nah, tapi rahasianya adalah di dalam sini itu kita ada HP, teman-teman, yang dipasang terbalik. Nah, HP itu dipasang terbalik. Kayak ini, pasangnya terbalik. Makanya pas dimunculin di luar itu videonya jadi nggak terbalik seperti kita tonton seperti biasanya. Nah, enak kan? Jadi, kamu tahu nggak gimana prosesnya kayak gitu? Boleh banget tuh. Nah, jadi kenapa sih bisa jadi kayak proyektor ini? Karena kan di sini kita punya bohlam, teman-teman. Dalamnya juga ada air. Nah, bohlam ini itu bentuknya kan cembung gitu ya, teman-teman. Makanya dia tuh berperan jadi kasih cembung itu. Di dalamnya itu ada air yang mana indeks biasanya itu lebih besar daripada udara. Makanya perpaduan antara kaca bohlam dan air itu bakal jadi layar cembung. Nah, gitu Fiona. Terus untuk prosedur sendiri itu kan tadi kita ngeliat kan di dalam sini tuh ada HP yang memancarkan cahaya dan akhirnya cahaya itu ditangkap nih sama layar cembung. Habis itu terjadilah proses pembiasan. Maka dari itu cahayanya bisa keluar dan kita bisa nonton video itu di layar yang ada di depannya. Dan videonya juga terlihat lebih besar. Cuma sebenarnya aku juga bingung sih, kenapa ya kita harus naruh videonya terbalik di dalam sini? Nah, kalau yang itu aku tahu deh kenapa. Nah, seperti yang Putih bilang, lampu bohlam ini kan terbuat dari lensa cembung kan, dimana cembung itu seperti yang kita tahu, itu akan menghasilkan bayangan yang terbalik. Nah,
Maka dari itu, untuk kita melihat video benar-benar seperti asli video, maka kita harus membalikkan posisi HP agar kita bisa lihat seperti normal dan tidak terbalik. Gitu, Mu. Oh, make sense sih, karena dia cembung gitu ya, Mi. Oke, berarti pokoknya ini keren banget deh. Kan teman-teman di rumah harus coba ya. Biar Kita di kolam, Saf? Iya, kita di kolam karena kita mau nyoba eksperimen yang ketiga. Tada! Ih, itu apaan? Jadi, nih kalau kamu lihat sekilas coba, menurut kamu ini apaan? Roket. Ini kapal sayangku. Makanya kita di kolam karena ini adalah kapal. Tapi kamu tahu nggak apa yang spesial dari ini? Apa tuh? Kan biasanya kita kapal, kita pasti butuh kayak apa ya? Kalau kapal normal ada bensin atau khas jenisnya biar dia bisa berjalan kan. Betul. Kok ini enggak? Kenapa ini self paddle boat? Kita cuma butuh botol plastik, lalu ada sumpit, stik es krim dan juga karet. Gak ada energi apa-apa, maksudnya gak ada tenaga yang dikeluarkan, tapi dia bisa jalan sendiri. Berarti nggak perlu mesin. No. Penasaran nggak? Penasaran banget. Penasaran banget. Kita langsung coba tes aja kali ya teman-teman. Nah, jadi cara kerja si kapal ini kita hanya perlu memutar si stick es krim ini kurang lebih 15 kali, terus akan kita lepaskan ini dan dia akan berjalan ke depan. Mau coba? Kita coba ya. Kita tes ya. Mau Kita buktikan. lihat. Oh, 2,000 years later. 15. Oke. Kali coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Si dia bisa jalan sendiri. Keren banget. Kamu mau tes gak? Ayo, Aku kamu mau juga coba, harus aku mau Kamu coba. Coba. 15 kali juga. Iya, 15 kali juga. A few inches later. 15. Oke. Coba ya. Oh, kok dia muncul sih? Bukan maju. Kamu tadi pas muterin sticknya ke belakang apa ke depan? Aku ke arah botolnya, aku muternya. Ke sini ya? Iya. Nah, itu dia, itu yang salahnya. Karena Oh. apa? Ini si gaya arah dari si kapal ini itu akan bergerak sesuai ke arah mana kita muternya. Karena ini menerapkan prinsip hukum Newton juga. Oh, hukum Newton 3 tuh yang F aksi min F reaksi bukan sih? Itu dia benar. Oh. Makanya tadi kalau pas aku kan muter sticknya ke belakang. Iya. Itulah kenapa dia mendorong si airnya ke belakang sehingga kapalnya bisa maju ke depan. Dalam maksud kamu tadi kamu katanya muternya ke arah depan kan justru ke botol. Iya, aku ke botol. Nah makanya justru karena si stick es krim ini ngedorong airnya ke depan, kapalnya akan mendorong ke belakang. Itu kenapa tadi kalau digali malahan kayak gitu kan. Oh, Nah paham. itu dia makanya itulah kenapa dia bisa berubah arahnya. Karena itu Siap. semua tergantung dari si stick es krim ini. Karena yang menerapkan hukum Newton ke 3. betul banget. Jadi gitu teman-teman, mau nyoba juga nggak? Yuk ikut. Ikut sama outputnya, bener gak? Bener banget, Pin. Itu gede. Bener banget. Oh, ya sih. Bener banget. Contohnya nih. Bener banget. Pasti banyak. Nah, jadi tapi kalau kita mau coba Keren banget Safa kan?